Video kali ini akan membahas mengenai bantalan dan perhitungan untuk menyesuaikan atau untuk memenuhi dengan kriteria beban yang membebani bantalan tersebut. Materi atau jenis bantalan yang akan kita bahas hanya terdiri dari dua jenis bantalan, yaitu bantalan luncur non-hidrodinamik dan kemudian bantalan gelinding. Nah, yang ketiga tidak dibahas di sini, akan kita bahas di video selanjutnya, yaitu mengenai hydrodynamic journal bearing. Materi dan gambar yang digunakan dalam buku ini diambil dari buku berjudul Mechanical Design karangan Peter Child, seperti yang terlihat pada layar ini, ya. Nah, sehingga kemudian yang pertama tentunya kita akan secara singkat melihat bantalan itu di mana posisi relatifnya terhadap kesemua konstruksi yang menggunakan bantalan. Nah, di bawah ini ada gambar ya mengenai poros. Ini poros. Nah, poros ini perlu berputar sambil sumbunya tidak bertranslasi ke arah manapun. Sumbunya berotasi, tapi tidak bertranslasi ke arah manapun. Untuk memfasilitasi hal ini, bantalan digunakan pada minimum 2 tempat sepanjang poros. Nah, inilah posisi bantalan dan fungsinya, yaitu memperbolehkan poros berputar sambil menjaga sumbu poros tidak bertranslasi. Nah, lalu kemudian yang kedua, beban apa saja yang bekerja pada poros dan kemudian akan ditahan oleh bantalan. Dari sekian banyak gaya poros, jadi ini ada gambar poros ya, yang kita lihat adalah, atau kita perhatikan atau menjadi topik utama kita adalah pada bantalan ya. Ini. Yang penting terutama adalah dua buah gaya, yaitu ini gaya yang tegak lurus sumbu poros, namanya transversal atau kadang-kadang disebut juga dengan radial. Satu lagi gaya yang searah sumbu poros, dikenal dengan nama axial load. Kedua gaya inilah yang akan menjadi sumber dari beban yang diterima dan harus ditahan oleh bantalan. Nah, kemudian bantalan sendiri dibagi dua sebetulnya ya. Dibagi dua tergantung dari gerak relatif yang dilayaninya. Nah, di dalam konteks kita hanya membatasi pada bantalan yang geraknya berputar, rotating. Ya, ada dua macam, ya, tentunya yang satu lagi adalah yang translating motion. Kita tidak bahas di dalam hal ini. Lalu berdasarkan gerak relatifnya dan komponen yang menyusun fungsi bantalan, ada dua macam. Ada sliding bearing dan ada rolling bearing. Nah, lalu kemudian yang sliding bearing sendiri ada banyak atributnya. Hari ini kita hanya akan membahas mengenai yang hydrodynamic, ya, yang hydrodynamic bearing. Lalu kemudian yang hydrodynamic akan kita tunda. Jadi saya ralat, kita akan bicara hydrostatic, hydrodynamic pada video yang lain. Untuk rolling bearing sebelah kanan ini, kita akan membahasnya secara singkat saja. Kita tidak membahas mengenai perbedaan berbagai macam rolling element yang menyusunnya. Jadi inilah mengenai bearing untuk gerakan poros yang berputar.
Nah, kemudian fotonya sendiri, di sini diperlihatkan yang namanya poros tidak harus selalu bentuknya sederhana. Di sini ada poros engkol atau dikenal dengan nama crankshaft. Nah, dan seperti Anda lihat di situ ada bearing, ya. Yang pertama yang dilingkari merah ini. Ini adalah sebuah bearing yang tidak bertranslasi. Ya, istilah umumnya dikenal dengan nama metal duduk. Metal karena seperti logam, duduk karena dia tidak bergerak kemana-mana. Lalu kemudian yang berikutnya adalah yang digambar warna hijau. Nah, ini juga sama sebetulnya bentuknya. Ini adalah sliding bearing. Ya. Nah, yang dilingkari hijau ini bearingnya bergerak karena si connecting rodnya juga bergerak. Nah, istilah umum untuk bearing ini adalah metal jalan. Ya, disebut jalan karena metalnya juga bertranslasi, berbeda dengan metal duduk tadi. Ini adalah contoh mengenai bearing, dan dari sini kita maju lagi. Nah, ini adalah sebuah contoh kerusakan yang bisa terjadi pada sebuah bearing, ya. Dan di sini kita pakai contoh adalah sliding bearing, entah yang hydrodynamic atau yang hydrostatic, ya, bisa tergores. Demikianlah pengenalan mengenai bearing. Kita langsung maju ke satu jenis bearing yang pertama yang itu disebut dengan plain bearing atau disebut hydrostatic sliding bearing kalau ada pelumasnya. Nah, kemudian bearing jenis ini digunakan bila kecepatan putarnya rendah dan beban torsinya juga rendah. Asumsinya biasanya beban torsi akan berhubungan proporsional dengan beban transversal atau radial. Jadi ini kata kuncinya adalah low. Ya, nah, kemudian antara speed dan beban bisa digambarkan dengan diagram ini. Ya. Nah, perhatikan yang pertama apa? Skalanya. Skalanya yang horizontal maupun yang vertikal adalah skala logaritma, ya, bukan skala linear. Lalu yang kedua, sumbu mendatarnya adalah kecepatan putar poros. Nah, yang di bawah, satuannya putaran per detik. Lalu kemudian sumbu vertikalnya adalah gaya, maka satuannya Newton. Gaya apa ini? Adalah gaya transversal. Nah, jadi gambar ini memperlihatkan kisaran variasi kecepatan putar poros dan variasi beban yang bekerja pada poros yang nantinya harus ditanggung atau ditahan oleh bantalan atau bearing. Nah, lalu kemudian, karena kita sekarang mau bicara mengenai plain bearing, pertama kita lihat dulu. Plain bearing ada di daerah mana? Nah, plain bearing adalah, atau daerah kerjanya adalah di, nah ini, kira-kira daerah yang, katakan tadi low. Jadi, gayanya rendah, putarannya juga rendah. Nah, disitulah kisaran daerah yang dilayani oleh plain bearing. Nah, plain bearing sendiri ada dua macam. Ada yang pakai pelumas, biasanya disebut dengan nama plain bearing. Ada juga yang tidak pakai pelumas, disebut dengan rubbing plain bearing. Nah, kedua jenis bearing hidrostatik ini punya daerah kerja yang berbeda. Ya, kalau untuk rubbing plain bearing, dia betul-betul untuk yang gaya dan putaran rendah. Jadi kalau kita lihat di sini, nah di sini. Nah, itu daerah kisarannya. Yang rubbing plain bearing. Yang plain bearing sendiri agak sedikit lebih tinggi, maka letak garis merahnya atau batasnya
adalah di lebih kanan atas. Nah, yang di atas garis batas ini tidak bisa dilayani oleh plain bearing karena kecepatannya terlalu tinggi atau bebannya terlalu tinggi. Setelah kita tahu kisaran ini, kita kemudian mulai melihat bagaimana sebetulnya konfigurasi bearingnya. Jadi pertama, kita punya shaft, nih belah kanan atas, ini shaft. Terus shaft ini dipasang pada lubang, ya, lubang. Nah, bagian dari shaft yang ukurannya cocok dengan lubang disebut jurnal. Nah, lalu kemudian kalau kita lihat di sini, ini ada cincin yang dalam gambar ini dikasih arsir. Jadi kalau kita lihat di sini ada tiga benda, ada shaft, ada cincin, ya, lalu kemudian ada rumah, ya. Jadi ada 3. Nah, ketiganya ini menyusun fungsi bearing. Nah, lalu kemudian spesifikasi ukuran adalah diameter dan panjang jurnal, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, diameter dan panjang jurnal itu ada di, nah, ini. Lalu kemudian yang kedua adalah gaya transversal yang bekerja pada poros, yaitu di dalam hal ini yang di kiri atas ini adalah P. Nah, gaya P, diameter D, dan panjang jurnal L akan membentuk sebuah besaran yang namanya load capacity dengan rumus seperti yang terlihat di sini. Dan dengan jelas kelihatan bahwa satuan dari load capacity ini adalah satuan tekanan, gaya per satuan luas. Nah, sebelum kita maju, kita ingin memfokuskan bahwa untuk plain bearing, kita sebetulnya hanya memilih mengenai materialnya. Material cincin atau material plain bearing apa yang cocok untuk aplikasi kita. Sesederhana itu untuk plain bearing. Lalu perhatikan yang kedua, antara jurnal dengan lubang bearing ada clearance, jadi ada ruang kecil, ya, untuk tempat pelumas, baik pelumas padat maupun pelumas cair. Dan kita masih membatasi hidrostatik. Setelah ini kita pelajari, maka sekarang kita tinggal maju. Ini adalah sebuah contoh. Contoh, jadi di sini ada yang namanya beban. Lalu ada yang namanya diameter jurnal, ya. Lalu kemudian yang tidak kelihatan apa di sini? Yang tidak kelihatan adalah panjang jurnal, ya. Nah, selain itu di sini juga ada keterangan mengenai kecepatan putar dari poros, dan perhatikan itu hanya 75 rpm. Ya. Nah, lalu kemudian kalau kita merancang plain bearing, langkahnya seperti apa? Langkahnya pertama kita mencatat kecepatan putar dan beban transversalnya. Nah, tadi pada gambar sebelumnya kita nggak tahu harganya L. Nah, L biasanya sudah ada kisarannya, yaitu dia antara 1/2 sampai 1,5 kali dari diameter jurnal. Ya. Nah, lalu kemudian karena L sudah ketemu, diameter sudah ketemu, beban sudah ketemu, kita kemudian yang berikutnya menghitung load capacity dengan rumus seperti yang sudah kita pelajari di sini, ya, yang bawah ini. Lalu kemudian
karena kita sudah tahu diameter, kita sudah tahu speed of rotation, kita bicara atau kita menghitung berapa tangential speed pada tepi atau pada kontak antara bearing dengan jurnalnya. Ya, nah setelah kita tahu tangential speed ini, lalu kemudian kita menghitung sebuah faktor yang namanya PV, yaitu P dikalikan V. V-nya dari mana? V-nya adalah tangential speed, P-nya adalah load. Ya. Setelah kita tahu ini, lalu kemudian kita memberikan factor of safety. Nah, biasanya 2 sampai 4 ya. Nah, tergantung dari satu aplikasi ke aplikasi lain. Karena sekarang ya, kita bicara mengenai gaya yang kecil, kecepatan yang rendah, biasanya 2 sudah cukup untuk faktor keamanan. Nah, setelah kita punya faktor keamanan, lalu kemudian kita menghitung PV dengan faktor keamanan. Jadi kalau karena faktornya keamanan 2 ya didouble dikali 2. Nah, setelah kita tahu PV yang sudah mengakomodasi faktor keamanan, baru kita cari material apa yang PV-nya di bawah PV yang dialami oleh bantalan kita. Nah, ini karena kita bicara pilihan material, ya kita konsul ke atau melihat mengenai data dari manufakturer bearing. Kita tinggal pilih saja. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, ini ya. Ini materialnya macam-macam di sini. Ya, lalu kemudian ada maksimum load PV, lalu ada beberapa yang lain-lain. Nah, sehingga kalau kita sekarang punya PV kita setelah mengakomodasi faktor keamanan harganya misalnya harganya 100, maka kita bisa melihat, wah, mana yang lebih tinggi dari 100? Oh, ternyata ini lebih tinggi dari 100. Jadi ini adalah satu-satunya pilihan yang material yang bisa melayani kebutuhan kita dalam contoh ini. Demikian juga di sini juga ada beberapa keterangan tambahan ya. Nah, ini di dalam slide ini tidak penting, keterangan tambahan yang lengkap ada di katalognya manufakturer bearing. Nah, demikianlah jadi mengenai prosedur menghitung plain bearing. Intinya adalah memilih material berdasarkan dimensi jurnal, diameter, beban yang mengkarakterisasi operasi dari poros dan bearing yang sedang kita analisa. Sesederhana itu. Dari sini kita sekarang mau masuk ke bearing jenis kedua, yaitu rolling element bearing. Inilah ilustrasi mengenai rolling contact bearing. Ada yang disebut rolling element, kadang disebut rolling contact. Ya, nah perhatikan di situ elemennya ada yang warnanya biru. Nah, ini sebetulnya rolling elemennya. Ada yang warnanya abu-abu, ini disebut race atau landasan. Nah, ini ada 2, landasan luar dan landasan dalam. Ya. Lalu yang terakhir adalah yang warna hijau. Ini adalah untuk memposisikan rolling element agar terdistribusi secara merata. Nah, kira-kira seperti itu ya jalannya. Jadi ada pertama rolling elemennya, ini yang berputar ini. Nah, di sini. Lalu kemudian ada outer race. Ini yang ini. Lalu kemudian ada yang inner race atau landasan dalam, itu yang ini ya. Nah, dalam hal ini kita lihat ada titik merah ya, yang 2 titik merah yang berputar memperlihatkan gerakan dari inner race dan memperlihatkan gerakan dari rolling elemennya.
Nah, perhatikan khusus untuk yang putaran inner race. Putaran inner race berarti mengindikasikan poros kita berputar, rumah porosnya diam. Kejadian juga bisa dibalik, porosnya diam, rumah porosnya berputar. Ya, jadi yang penting kita tahu bahwa mana yang berputar, mana yang diam, bisa ada kombinasinya. Dari sini kita mulai ngelihat kalau rolling element bearing di sini melayani kisaran operasi seperti apa, ya. Nah, ini masih diagram yang sama. Nah, rolling element bearing kisarannya ada di sini, ya. Nah, di situ. Jadi kita perhatikan kecepatan dan gaya transversal yang bisa dilayani lebih tinggi dari plane bearing. Nah, kalau untuk rolling element bearing, perhitungannya hampir tidak ada. Ya. Kita betul-betul memilih dari manufacturer. Karena kalau kita akan membutuhkan bearing, 100%, hampir 100% kemungkinannya kita pasti beli. Kita nggak buat. Nah, sehingga karena tinggal buat, karena tinggal pakai, maka desainnya adalah selalu merujuk pada katalog dari manufacturer. Nah, di sini hanya akan diperlihatkan sedikit saja mengenai apa yang terjadi atau asal muasal dari metode-metode atau langkah perhitungan di katalog manufacturer. Jadi pertama, pada saat manufacturer itu mau merancang dan memproduksi sebuah bantalan, dia akan melakukan penelitian. Apa yang diteliti? Yaitu berapa kali muter si bearing itu sebelum dia rusak. Ya, untuk setiap gaya yang dibebaninya. Sehingga kita punya variasi. Nomor satu, berapa gayanya? Nah, itu diwakili oleh yang vertikal. Lalu kemudian berapa kali muter sebelum si bearingnya rusak, yaitu adalah umurnya, yaitu jumlah putaran, ya. Istilah mereka life. Nah, perhatikan di sini skalanya adalah skala logaritma. Waktu diinvestigasi lebih lanjut, bentuk data yang dihasilkan dari penelitian mereka adalah seperti yang terlihat di titik-titik kecil ini. Ya. Sehingga dilihat, oh kalau titiknya seperti itu, bisa diwakili dengan garis ini. Ya. Nah, untuk skala logaritma dan indikasi terkumpul dalam sebuah garis ini, secara matematika dengan mudah bisa dituliskan bahwa persamaan yang menghubungkan antara umur bearing atau jumlah putaran bearing sebelum dia rusak dengan gaya pada bearing pasti bentuknya adalah seperti yang terlihat di sini, di mana beban atau gaya transversal dipangkatkan sebuah koefisien K dikalikan umur bearing pasti konstan. Dengan kata lain, kalau sekarang gayanya kita kecilkan, maka umurnya pasti lebih panjang. Kalau gayanya kita besarkan, umurnya pasti lebih pendek. Nah, ini seperti ini. Nah, lalu kemudian rumus ini bisa kita tulis dalam bentuk yang lain, yaitu yang bawah ini. Sehingga kita bilang, kalau kita punya dua buah titik di grafik ini, misalnya ini titik yang kiri atas dengan titik yang kanan bawah ini. Ya, titik yang atas ini kita kasih nama 1, titik yang bawah kita kasih nama 2. Ya. Maka kita bisa tahu pasti hubungan antara umur bearing dan gaya transversal pada kedua titik adalah bentuknya seperti yang terlihat di sini. Ini kalau kita naikkan ke atas, kita akan bisa tahu bahwa L1 kalikan P1 pangkat K akan sama dengan L2 kalikan P2 pangkat K, yaitu
konstan. Jadi nanti kalau ada L3 dan P3 pasti memenuhi kombinasi ini dan seterusnya. Nah, demikianlah hubungan antara dua titik yang berbeda pada sebuah hasil pengujian bearing. Ya, dan kita bicara mengenai bearing untuk rolling element bearing. Nah, lalu kemudian untuk kebutuhan komunikasi, kemudian didefinisikan sebuah istilah yang disebut dengan Basic Dynamic Load Rating. Nah, angka ini angka apa? Nah, Basic Dynamic Load Rating diambil dari kurva yang sama. Cara mengambilnya sederhana. Dia cuma tanya begini. Untuk 1 juta putaran dan kemudian bearingnya rusak, saya ingin tahu berapa gaya yang membebani bearing tersebut. Jadi, kita tahu bahwa oh ini gayanya ya untuk 1 juta 10 pangkat 6 putaran. Nah, harga gaya ini untuk 1 juta putaran diberi nama khusus dan diberi notasi khusus. Notasinya adalah C, namanya adalah Basic Dynamic Load Rating. Lalu kemudian angka 1 juta dan rating C ini kita substitusi ke persamaan ini, ya, sehingga kita mendapatkan bentuk seperti ini. Jadi P2-nya diganti C, L2-nya diganti 1 juta, ya. Itu saja. Nah, kemudian angka C ini karena sudah disepakati didasarkan pada 1 juta putaran, ditaruh di katalog, ya. Nah, sehingga Anda tinggal pakai katalognya saja. Dengan kata lain, Anda tinggal menghitung, kalau Anda bilang, saya butuh bearing yang bisa melayani misalnya 10 juta putaran pada beban 500 Newton, kalikan saja keduanya beban dan putaran tersebut, ketemu harga C ya, yang dibutuhkan. Nah, lalu kemudian harga load rating C ini akan Anda pakai sebagai informasi untuk memilih bantalan mana yang load ratingnya lebih tinggi dari beban Anda. Sesederhana itu. Nah, kemudian saya kasih contoh saja. Nah, ini misalnya ada sebuah bearing dengan ini data dari manufacturer yang bawah ini ya, data manufacturer, dan datanya sebetulnya banyaknya bukan main, cuma di sini dipakai saja sebagai contoh. Misalnya kita punya bahwa diameter jurnal kita 30 mm. Nah, kalau untuk diameter jurnal 30 mm, jurnalnya yang mana ini yang kecil diameternya yang akan berkontak dengan inner race dari bearing. Kita punya pilihan outer race sama lebarnya bearing. Dan masing-masing akan punya rating sendiri-sendiri. Ya. Nah, kita kan tadi bilang bahwa basic dynamic load rating inilah yang akan menjadi dasar kita. Ya. Nah, lalu kemudian setelah kita bilang misalnya, oh ternyata yang cocok adalah ini, karena beban kita di atas 19.000, tapi di bawah 28.000. Sehingga kita pilih. Dari sini kita konsultasi. Lalu kemudian pelumasnya apa? Nah, tinggal dari sini kita konsultasi ke sini. Ya, ada yang pelumasnya padat, grease, ada yang pelumasnya pakai cairan. Lalu di sini kita tahu, oh, misalnya inilah yang bisa memenuhi kebutuhan kita karena putarannya misalnya di bawah 9.000 gitu ya. Nah, dari sini lalu kelihatan kode ini apa? Tinggal kita ke manufacturer bearing, kita bilang saya mau beli bearing yang Anda yang kodenya sekian. Dan tiap manufacturer punya skema coding sendiri-sendiri. Namun demikian, intinya sama. Anda ngelihat diameter jurnalnya, karena itu yang membatasi, karena itu poros yang harus Anda tahan. Lalu kemudian Anda hitung berapa
load rating yang dibutuhkan oleh aplikasi Anda, lalu Anda pilih yang dari manufacturer yang load ratingnya lebih tinggi dari kebutuhan Anda. Ya. Nah, lalu kemudian Anda tentukan dari pilihan tersebut mana yang bisa memenuhi kisaran putaran kerja poros Anda. Nah, setelah itu Anda akan ketemu, oh ternyata bearing yang dibutuhkan adalah bearing dengan kode tertentu. Anda tinggal beli, bilang saya beli bearing dengan kode ini. Jadi dengan demikian Anda harus tahu bahwa bearing bisa bermacam-macam, ya, secara dimensi dia bisa sama, tapi load ratingnya beda-beda. Jadi kalau Anda mendesain bearing, pastikan Anda tahu masalah load rating ini. Nah, lalu kemudian saya mau cerita mengenai asumsi perhitungan kita. Jadi waktu kita menghitung tadi, kita bicara hanya mengenai transverse load. Ya, jadi semua perhitungan dasarnya ini. Padahal di bearing sendiri seringkali ada beban tambahan berupa gaya aksial. Nah, pada saat Anda punya gaya kombinasi antara gaya aksial dengan gaya transversal, Anda harus menggabungkannya. Nah, jadi di sini digambarkan mengenai penggabungan beban ya antara yang aksial, yang subskripnya A, ya, dengan yang radial, subskripnya R. Gitu. Nah, sekarang pusat perhatian kita letakkan pada yang kiri bawah. Jadi kalau di situ kita lihat ada gaya aksial FA, ada gaya radial atau gaya transversal FR, lalu ada tiga hal lain lagi, X, I, dan V. Nah, V hanyalah sebuah faktor yang ditentukan oleh bagian mana dari bearing ini yang berputar. Di dalam ilustrasi yang terlihat di sini, bagian dari bearing yang berputar adalah yang in race, ya, sementara outer race-nya diam. Bisa juga kondisinya terbalik, inner race-nya diam, outer race-nya berputar. Nah, spesifikasi gerak itulah yang akan menentukan harga koefisien V, dan itu kita lihat ada di tabel. Saya tidak akan banyak membahas mengenai tabelnya, nah, sehingga saya maju saja ke ini. Ya. Apa bedanya yang X2I2 dengan X1I1? Bedanya cuma di ini, tanda lebih kecil sama dengan atau lebih besar. Ya, lalu kemudian juga ada kolom yang ini, ya. Nah, di sini dia mengatakan kalau Anda sekarang punya sebuah kombinasi aksial dengan radial, nah kemudian Anda harus menghitungnya dengan menggunakan rumus yang kiri bawah itu. Nah, rumus kiri bawah membutuhkan X dan I, dan X dan I-nya terlihat di dalam tabel ini. Nah, kita kembali ke rumus sebelumnya. Kalau Anda ingin menggunakan kalau rumus yang atas ini apa? Rumus yang atas ini kalau dia lebih kecil. Ya, jadi ada dua kasus, atas dan bawah. Kalau ke tabelnya, yang atas itu yang tengah, nih. Nah, yang berikutnya yang lain adalah yang bawah yang ini. Lalu kemudian perbandingannya E, itu perbandingan antara gaya aksial dibagi gaya radial, bisa dilihat di kolom ini. Tinggal pilih mana yang paling cocok untuk aplikasi Anda. Nah, ini adalah teori mengenai dari mana asal-usul perhitungan beban ekuivalen. Ya. Nah, jadi kata kuncinya di sini adalah ekuivalen. Nah, karena konteks kita adalah membeli bearing, maka perhitungan ini harus dilakukan dengan menggunakan rujukan dari si
manufacturer. Di sini saya kasih contoh saja mengenai SKF ya. Nah, SKF ini di dalam lamannya dia menyediakan langkah-langkah bagaimana Anda harus memilih bearing yang cocok untuk kebutuhan Anda. Dan salah satunya adalah perhitungan gaya ekuivalen tadi kalau ada beban aksial dan beban radial. Nah, demikianlah mengenai rolling element bearing. Nah, kalau kita lihat di sini mengenai rolling element bearing, ini yang langkah terakhir ini ada bicara mengenai bagaimana sealing. Jadi sealing memberikan sebuah penyekat supaya pelumas dari bearing yang melumasi bearing tidak keluar, supaya debu ataupun cairan yang tidak diinginkan lain tidak masuk ke dalam bearing. Nah, fungsi penyekat ini disebut sealing dan dia akan mempengaruhi mengenai instalasinya. Nah, kita lihat sekarang ini saja, ya. Nah, di sini kalau kita punya poros, kita selalu ditumpu minimum oleh 2 buah bearing. Nah, di sini diperlihatkan 2 buah bearing tersebut. Jadi, bearing yang satu harus dibuat fix. Bearing yang kedua harus dibuat floating. Apa maksudnya floating? Maksudnya floating adalah bearingnya bisa bergeser-geser ke kiri dan ke kanan. Sedikit bisa, tapi harus bisa bergeser. Nah, di sini diperlihatkan floating difasilitasi dengan ini, menyediakan celah baik di kiri dan di kanan bearing yang floating tadi dalam rangka memfasilitasi gerakan arah aksial yang biasanya terjadi kalau ada kenaikan ataupun penurunan temperatur, ada pemuaian. Nah, pemuaian ini harus diakomodasi supaya tidak menimbulkan tegangan termal. Jadi inilah floating bearing untuk memberikan atau memastikan tegangan termal tidak timbul. Nah, di sini diberikan sebuah ilustrasi dengan rolling element bearingnya bentuknya adalah bola. Nah, kadang kita juga untuk beban radial yang untuk beban yang hampir tidak ada aksialnya, kita menggunakan rolling element yang bentuknya silinder. Dan kalau silindernya kecil, dinamai dengan jarum. Ya. Nah, ini juga sama. Harus ada kebebasan untuk bergerak secara aksial supaya pemuaian dan penyusutan tidak menimbulkan tegangan termal, ya. Dan bisa dilihat di situ konfigurasinya. Nah, mengenai pelumasan, ya, ini adalah contohnya, ya. Contohnya ada yang partial submersion. Submersion artinya direndam. Direndamnya di mana? Di lubrikan ini. Terus berapa banyak yang direndam? Sebagian saja. Makanya ada kata-kata partial, ya. Nah, biasanya juga harus ada pembatasnya di sini untuk memastikan bahwa dia tidak terendam semuanya. Ya, jadi tinggal diisi olinya, begitu sudah mulai keluar dari plug ini, kita tahu bahwa jumlah pelumas oli yang ada di situ sudah memenuhi jumlah yang kita butuhkan, tidak lebih, tidak kurang. Nah, kadang kita membutuhkan pendinginan ekstra. Jadi rolling element ini akan bergesek dengan race-nya, dengan race-nya itu dengan landasannya. Nah, gerakan rolling ini akan menimbulkan disipasi energi panas dari friksi menjadi panas. Nah, lalu kemudian kita butuh mendinginkan oli tersebut supaya tidak overheating dan supaya viskositasnya tetap sesuai dengan yang kita sudah tetapkan. Nah, karena kita butuh pendinginan, harus ada oil cooler, ya, istilahnya. Nah, oil cooler ini secara generik namanya adalah heat exchanger. Jadi olinya dipompa untuk melewati bearing dan kemudian keluar di reservoir
dari reservoir dihisap oleh pompa ke oil cooler, dan di oil cooler didinginkan temperaturnya lalu dikembalikan ke si ruang pelumasan. Ini adalah jenis lubrikasi yang menggunakan recirculation dan oil cooler. Nah, demikianlah paparan singkat mengenai dua jenis bearing, yaitu plain bearing dan rolling element bearing. Plain bearing pada dasarnya memilih material bearing. Rolling element bearing pada dasarnya memilih bearing yang load ratingnya lebih tinggi dari kebutuhan kita. Oke. Nah, demikianlah video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan tulis di komentar kalau ada pertanyaan yang ingin Anda ajukan. Kita ketemu di video berikutnya.